Kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya ke-19 saya baca, tapi nanti saya akan bahas sampai ayat ke-30. Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan kepada kita. Demikian jauh pembaca firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam hidup kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah beriman lebih baik daripada berlogika. Saya baca ayat 23 dan 24. Demikian. Namun waktunya sedang tiba, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnya lah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya memberikan tema beriman lebih baik daripada berlogika kepada kita pada saat ini? Nah, hidup kita ini sering kita mengaku, kita merasa kita beriman, kita mengaku orang beriman, tapi jangan-jangan bukan iman yang sedang kita rasakan itu, tapi logika. Kalau kita telusuri dialog antara seorang perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus Kristus, ini logikanya perempuan Samaria ini sangat bagus. Berarti dia adalah seorang intelek, juga seorang yang menyadari kondisi, situasi, dan menghargai budaya, menghargai adat istiadat, dan dia juga beretika. Dan ingat itu Tuhan Yesus Kristus, Adonai Yeshua Mashiach, datang kepadanya di sumur Yakub itu pada jam 6. Artinya jam 6 sore. Memang itu jam-jam di mana orang-orang mengumpulkan atau menimba air. Dan wanita Samaria ini menjaga etika, menjaga budaya, menjaga adat istiadat. Dan juga menyadari dirinya yang dibuli, yang dikucilkan oleh orang Yahudi. Di mana mereka merasa, ya, orang Yahudi merasa dan juga orang Samaria merasa bahwa orang Samaria ini dalam pandangan orang Yahudi adalah kelas nomor 2 atau kelas bawah. Mereka merasa bahwa orang-orang Samaria lebih rendah derajatnya, lebih rendah kastanya, lebih rendah tingkatannya, dan orang Yahudi lebih tinggi tingkatannya. Mereka merasa superior. Memang orang Yahudi sampai sekarang merasa, dan memang benar, sampai sekarang ini orang Yahudi di atas segala, di atas rata-rata, baik dari segi ilmu, baik dari segi ekonomi, baik dari segi kekayaan, baik dari segi intelektual, baik dari segi teknologi, baik dari segi menguasai dunia. Mereka lah di atas rata-rata. Dan itu menyebabkan mereka menjadi sombong. Dan menyebabkan mereka memandang, walaupun mereka kecil, memandang dunia tidak ada apa-apanya. Lalu perempuan Samaria ini merasakan bahwa kita beda budaya. Nah, mungkin Yesus datang ke sumur Yakub, datang di mana ada seorang wanita di sana. Lalu sebelum ada tudingan apa-apa, wanita ini langsung membela diri, mempertahankan diri. Masakan engkau orang Yahudi mau datang menimba air, minta air kepadaku, seorang wanita Samaria kelas bawah, yang rendah derajatnya, yang dianggap kelas nomor 2. Dan dimintanya lagi air itu. Yesus juga mau datang untuk meminta air, menimba air itu adalah di sumur Yakub. Jadi sumur itu sangat penting, air itu sangat penting.
Makanya ketika para nabi seperti Abraham, Daud, Yakub, Ishak, Esau, semuanya sangat penting yang diutamakan di dalam hidup mereka adalah kalau mau berkebun, kalau mau beternak, kalau mau bangun rumah, apa saja yang terutama digali adalah sumur. Air dulu yang dicari. Kalau sudah ada air, baru melakukan segala sesuatu. Jadi itu yang sumber utama. Makanya nanti ya Tuhan Yesus, Adonai Yesus HaMashiach mengatakan, aku adalah apa? Air hidup. Mari kita ikuti logika-logika mereka ini, logika daripada ini hebatnya Tuhan kita. Dia coba mengikuti logikanya daripada wanita Samaria ini. Ini Yesua minta apa Bapak Ibu? Minta minum. Itu di atas, dia bilang Yesua meminta minum kepada siapa? Wanita Samaria. Wanita Samaria tadi sudah saya jelaskan berbicara tentang perbedaan budaya, suku, adat, derajat. Tapi Yesus tidak peduli, bukan berarti Yesua tidak menghargai itu, dia menghargai itu. Tapi dia letakkan di atasnya. Jadi iman, firman itu di atas daripada budaya, suku, adat, derajat, warna kulit. Itu di atas semua. Jenis kelamin, itu diletakkan atasnya firman. Itu yang paling penting. Utamakan firman. Makanya dikatakan siapa yang mendengarkan firman akan diberkati. Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Dengarkanlah hai Israel, bahwa Yahweh itu Tuhan kita. Yahweh itu adalah Esa. Dengarkan. Jadi diletakkan dulu firman di atas. Kalau kita meletakkan firman dalam hidup kita, mengutamakan firman dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dalam tindakan kita, maka itu yang membuat kita menjadi bijaksana. Ada amin? Itu yang membuat kita menjadi sabar. Itu yang membuat kita menjadi tenang hidup ini. Itu ya firman itu yang membuat kita tidak khawatir. Firman itu yang membuat kita tidak takut. Firman itu yang membuat kita tidak bimbang. Nah, bagaimana dialog mereka? Datanglah seorang wanita dari Samaria untuk menimba air. Yesua berkata kepadanya, berilah minum kepadaku. Sebab para muridnya telah pergi ke kota. Mereka dapat membeli makanan. Jadi maksudnya, Yesus telah menyuruh murid-murid pergi ke kota untuk membeli makanan. Tidak untuk membeli minum. Karena waktu itu belum ada air untuk dijual. Cari di sumur. Dan sumur itu dalam. Lalu logikanya dari wanita Samaria ini, lalu wanita Samaria itu berkata kepadanya, bagaimana engkau selaku seorang Yahudi meminta minum daripadaku sebagai seorang wanita Samaria? Ini aku adalah wanita, kau berani-beraninya engkau meminta minum kepadaku. Engkau juga adalah orang Yahudi, kami wanita Samaria. Nanti engkau kena tudingan, aku juga kena. Jadi kita dua-duanya kena nanti. Ini pertanyaan sangat dalam. Dia jelaskan. Jadi beralasan dia dengan logika. Sebab orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Dia katakan, sebab orang-orangmu, engkau adalah orang Yahudi, kami orang Samaria, dan orang Yahudi tidak mau bergaul dengan kami. Jadi yang tidak mau bergaul, siapa? Orang Yahudi atau orang Samaria? Orang Yahudi. Kalau orang Samaria sesungguhnya mau, tetapi orang Yahudi tidak mau. Itu alasan wanita ini. Yesua mematahkan semuanya itu. Yesua menjawab dan berkata kepadanya, sekiranya engkau telah mengetahui karunia Elohim. Nah, di sini yang paling penting. Di dalam kita beriman kepada Tuhan, kita berputar-putar dengan budaya, dengan adat istiadat, dengan keberadaan, kebiasaan tradisi kita. Yesus tidak mau kita berputar-putar dengan kebiasaan, kehebatnya kita, kepintaran kita, logika kita. Dan dia juga tidak terikat dan tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh wanita ini. Dia nggak mau menjelaskan tentang budaya, nggak mau menjelaskan tentang adat istiadat, nggak mau menjelaskan tentang siapa orang Yahudi. Tapi dijelaskannya siapa? Yang di atas, yang menciptakan budaya, yang menciptakan manusia-manusia yang punya budaya itu.
yang menciptakan semua manusia, dijelaskannya. Dia katakan apa? Sekiranya engkau mengerti karunia Elohim. Jadi karunia daripada Elohim, karunia dari Bapa itu, artinya Yesus menjelaskan bahwa karunia itu tidak membedakan suku, budaya, ada istiadat, warna kulit, jenis kelamin. Amin. Jadi jelaskan kepada wanita ini bahwa kalau kamu mengerti karunia Elohim, maka kamu tidak mempersoalkan itu. Dan mereka tidak akan mempersoalkan itu. Kenapa? Karena karunia Elohim itu ada di depanmu. Akulah itu. Sekiranya telah mengetahui karunia Elohim dan siapa dia yang sedang berkata kepadamu, berilah minum kepadaku, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu apa? Air hidup. Jadi dia jelaskan, sekarang engkau ada di hadapanku yang layak dan pantas dan berkuasa memberikan kepadamu air hidup. Dan kan dalam kesaksian hidup kita, dalam kita beriman, jangan berputar-putar dengan, oh ini budaya kita harus hormati. Adat kita harus hargai. Etika kita harus junjung. Kita harus lakukan. Tapi jangan bilang budaya, adat, etika itu iman. Itu bukan. Warna kulit, jenis kelamin, itu bukan. Bukan iman. Dia jelas kepada kita. Yang berikutnya apa yang dia katakan? Nah, logika, intelektual, kondisi, tidak mungkin. Yesus berhadapan dengan wanita Samaria. Dan wanita ini pun dia menghindarkan diri dengan berdialog, dengan menjawab. Segala ilmunya dia keluarkan. Segala logikanya dia keluarkan. Semua apa yang dia punya dia keluarkan. Pikiran-pikirannya. Wanita Samaria berbicara tentang dunia. Kita lihat. Tuhan Yesus berbicara hal rohani dan sorga. Sering kita membawa-bawa masalah dunia di dalam kita beriman. Mari kita lihat. Wanita itu berkata kepadanya, Tuhan, engkau tidak mempunyai timba. Masih logikanya jalan, masih logikanya dia pertahankan. Masih berargumentasi. Gimana engkau bisa memberikan aku air sementara engkau tidak membawa timba? Engkau sendiri minta kepada aku air. Engkau bagaimana? Engkau memberikan kepada aku air. Dia masih berargumentasi, masih logikanya di apa yang dia lihat. Jadi iman itu bukan apa yang bisa kita lihat, tapi apa yang gak bisa kita lihat. Engkau tidak lebih besar daripada Yakub, Bapa kami. Jadi, siapa namanya? Si wanita Samaria ini pun menghormati nenek moyang. Dia menghormati nenek moyang. Nenek moyang siapa nama nenek moyang ini? Yaitu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari di Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar. Lalu duduk. Akhirnya iman juga duduk. Bapak Abraham itu punya anak. Makanya kita harus beriman dengan iman yang diimani oleh Abraham, Isa dan Yakub. Dia punya anak Abraham, punya anak Isa. Isa punya anak Yakub. Nah, sekarang kenapa kita disebut sebagai anak Abraham? Karena kita beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham. Siapa nama Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham? Yaitu namanya Yahweh. Sekarang kita menyembah Yahweh itu di dalam nama Yesus Kristus yang kita sebut dalam bahasa aslinya Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Nah, Samaria ini, perempuan Samaria ini menghormati. Jadi perlu kita menghormati nenek moyang kita, apalagi ayah ibu kita. Hormati. Karena zaman sekarang sudah tidak lagi penghormatan terhadap orang tua. Apalagi orang tua yang hidup di dalam Tuhan. Orang tua yang hidup di dalam Tuhan itu perlu diberikan penghormatan. Bukan cuma dihormati, tapi dikasihi, disayangi.
Tapi kalau orang tua yang membawa kita kehancuran, hancur iman kita, dibawa kita dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, ya tinggalkan. Makanya di dalam Mazmur dikatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Yahweh menyambut aku. Amin. Jadi harus bedakan itu. Engkau tidak lebih besar daripada Yakub bapa kami yang telah memberikan sumur ini kepada kami. Dan dia telah minum daripadanya. Juga anak-anaknya dan ternaknya. Coba bayangkan itu. Ya panggil Yakub itu bapaknya. Padahal dia keturunan keberapa. Dia tahu persis bahwa itu adalah sumur Yakub. Yang diturukan kepada anak. Dari generasi pertama ke generasi kedua sampai seterusnya. Ini adalah yang disebut dengan Haberit. Ini adalah perjanjian. Perjanjian secara jasmani dan perjanjian secara rohani. Berkat itu turun kepada anak-anak. Penting tidak di dalam gereja menurunkan berkat rohani anak-anak kita. Itu. Jadi logika. Nah, Tuhan Yesus, Adonai Yeshua HaMashiach menjelaskan. Engkau berbicara, hai wanita Samaria, engkau berbicara tentang dunia. Aku bicara tentang sorga. Dunia sementara, ya selama kita ada di sini. Tapi aku berbicara kepadamu yang kekal, yang dari sekarang sampai seterusnya. Makanya dia berkata, Tuhan Yesus berbicara hal rohani sampai ke sorga. Dia katakan, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, setiap orang yang minum dari air ini, dia akan haus lagi. Betul. Tetapi siapa yang telah minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia sekali-kali tidak akan haus, tidak akan pernah haus sampai selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus memancar sampai hidup kekal. Luar biasa. Di sorga nanti, gak perlu lagi menggali sumur. Nggak akan haus di sorga. Nggak akan lapar di sorga. Jadi Yesus datang ke sumur Samaria, sumur Yakub, di mana ada perempuan Samaria. Yesus tahu nggak ada perempuan Samaria datang ke situ? Yesus tahu. Yesus tahu. Dia sengaja datang ke sana supaya orang Samaria menerima karunia Elohim. Amin. Kita lanjutkan. Ini belum juga bebas ini. Memang agak rumit kalau kita sudah terdoktrin, sudah tradisi. Sulit untuk mengubah pola pikir kita. Masih memakai akal. Tidak mau capek. Tidak mau repot. Mau enak sendiri. Ini perempuan Samaria ini. Bapak Ibu, ini saya khotbahkan 2014 yang lalu. Saya khotbahkan lagi kepada kita. Yesus membuka rahasia pribadi wanita ini. Dibukanya. Dia buka rahasia pribadinya supaya wanita ini terbuka matanya. Aku gak pernah bertemu dengan dia, tapi dia tahu saya. Ayo kita baca bersama-sama ayat 16. 3, 2, 1. Yesus berkata kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, dan datanglah ke sini. Wanita itu menjawab dan berkata, aku tidak mempunyai seorang suami. Yesus berkata kepadanya, engkau berkata benar, aku tidak mempunyai seorang suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 orang suami, dan yang sekarang engkau memiliki, dia bukanlah suamimu. Engkau telah mengatakan hal ini benar. Tahu nggak bahasa ini? Engkau sudah punya suami. Ini bahasa halus yang diberikan oleh Adonai Yesus kepada Samaria ini, wanita Samaria ini. Dia nggak mau mempermalukan wanita Samaria ini. Dia tahu wanita Samaria ini orang berdosa. Dia adalah orang pelacur, dia pezina. Tapi tidak dipermalukan oleh Tuhan Yesus. Itu hebatnya Tuhan kita. Coba dia bilang, engkau sudah punya suami. Sebetulnya adalah bahasanya, bahasa ini, engkau sudah berhubungan dengan 5 orang laki-laki yang bukan suamimu. Engkau sudah berzina dan sekarang ini sedang engkau berzina dengan seorang laki-laki. Dia gak pakai bahasa kasar. Tuhan kita ajaib, hebat, dahsyat, luar biasa. Bangga punya Tuhan yang seperti ini. Amin. Dia bilang, pergilah, panggillah suamimu. Dia bilang,
Nggak mungkin, ini nggak masuk akal juga. Karena dia terus pakai akal, maka Yesus mengatakan, panggillah suamimu. Dia nggak mungkin bisa panggil 5 orang laki-laki itu, nggak mungkin. Akhirnya mulai terbuka pikirannya. Wanita Samaria. Wanita itu berkata kepadanya, Tuhan, berikanlah kepadaku air itu. Masih tetap. Dia nggak mau mengaku ini dulu. Masih tetap. Berikanlah kepadanya, Tuhan, berikanlah kepadaku air itu, supaya aku tidak akan haus, bahkan aku tidak perlu datang ke sini untuk menimba air. Sering walaupun kita udah berjumpa dengan Tuhan, kita udah bertemu dengan Tuhan, sering dalam hidup kita masih kembali kepada latar belakang kita. Tuhan tidak mau hidup ini kita biarkan hidup kita bergantung, tapi bersandar kepada Tuhan. Ada amin? Nah, mulai Tuhan Yesus arahkan dia. Ini yang paling penting. Mulai sampai kepada tingkat pemahaman yang jelas. Menyembah Yahweh dalam roh dan kebenaran. Ini luar biasa. Mulai sadar, wanita Samaria, ini WS ini, wanita Samaria mulai sadar siapa Yesua, tapi hanya sebatas nabi. Bukankah juga Yesus itu banyak orang kenal hanya sebatas nabi? Wanita itu berkata kepadanya, Tuhan, aku menduga bahwa engkau adalah seorang nabi. Baru diduga engkau seorang nabi. Apa kata Yesua kepadanya? Yesua menjelaskan tentang penyembahannya benar. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Yesua berkata kepadanya, hai wanita, percayalah kepadaku bahwa waktunya sedang datang saat kamu akan menyembah kepada Bapa bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang telah kami kenal, karena keselamatan itu berasal dari orang Yahudi. Jadi, engkau tadi tidak suka terhadap orang Yahudi. Yesus menjelaskan itu. Karena engkau tidak disukai juga oleh orang Yahudi, engkau tidak suka kepada orang Yahudi. Aku sekarang memberitahu kepadamu bahwa keselamatan itu datangnya dari orang Yahudi. Di mana Yesus dilahirkan melalui siapa? Melalui seorang perawan suci namanya Maria, yang dilahirkan dari Roh Kudus selama 9 bulan. Itu yang saya katakan beberapa bulan yang lalu, bahwa firman Davar itu menjadi basar, dan basar itu tinggal di tengah-tengah kita. Itu yang disebut dengan lafaz. Jadi basar lafaz dari firman. Ini segitiga dalam Tritunggal. Penyembahan dalam roh dan kebenaran lawan dari penyembahan nenek moyang di atas gunung. Jadi orang-orang Yahudi dan orang Samaria, mereka menyembah, mengarahkan mata mereka, hati mereka, wajah mereka ke atas gunung. Kenapa begitu? Karena dulu Musa menerima 10 perintah di atas 2 loh batu. Lalu mereka pikir bahwa karena itu Musa menerima firman dari atas gunung, kita arahkan hati kita untuk menyembah ke atas gunung yang berhadapan dengan Yerusalem. Maka Tuhan Adonai Yeshua HaMashiach meluruskan hal itu. Wanita Samaria masih terikat penyembahan nenek moyang. Dia bilang, para leluhur kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu mengatakan bahwa di Yerusalemlah tempat mana seharusnya menyembah. Yesus berkata, dalam roh dan kebenaran. Jadi makanya kita nggak perlu mau menghadap kemana, sama aja. Kenapa? Karena kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Mau menghadap utara, mau menghadap timur, mau menghadap selatan, barat, mau atas, bawah, sama semua. Dia ada di mana-mana. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah roh
Namun waktunya sedang tiba dan itu adalah sekarang. Manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Sebab Elohim itu roh dan mereka yang menyembah Dia seharusnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu jemaat sekalian, saudara-saudara yang mengikuti firman Tuhan melalui media sosial ini, saya mau mengatakan bahwa harus kita memulai menyembah Tuhan. Itu harus dimulai dengan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita harus mengundang Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Dia harusnya menguasai hidup kita. Minggu lalu saya katakan bahwa Yesus itu yang bertata di dalam hati kita. Sekarang ini kita mengundang Dia lewat kuasa Roh Kudus yang bertata, karena firman Tuhan katakan bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus, di mana di dalam hatimu itu bertata kuasa Roh Kudus. Maka kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kalau belum, jelas itu. Kalau belum kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka belum tentu penyembahan kita benar. Kita harus menyembahnya. Jadi ketika kita menyembah kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, nggak harus ditentukan arahnya kemana. Segala arah milik Tuhan, ada amin. Sorga milik Tuhan, angin milik Tuhan. Alam semesta milik Tuhan, lautan milik Tuhan, semuanya ada di dalam genggamannya dan kita berada di dalam Dia. Maka kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jauhkan diri dari penyembahan-penyembah berhala. Sesungguhnya kalau kita udah menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, maka segala kebutuhan jasmani kita melalui apa yang kita lakukan, Dia yang memenuhinya. Ada amin. Jangan khawatirkan hidup ini. Yang harus dikhawatirkan adalah jika Roh Kudus itu jauh dari kita. Daud berkata, Tuhan, ya Bapa Yahweh, janganlah Engkau mengambil rohmu daripadaku. Janganlah Roh Kudusmu tinggalkan aku. Kenapa? Kalau Roh Kudus sudah tinggalkan kita, hidup ini hampa. Tidak ada lagi kekuatan kita. Harus ada kekuatan di dalam hidup kita. Lalu apa yang terjadi? Mata hati wanita ini terbuka. Ia memiliki iman yang benar. Mata hatinya serta pikirannya terbuka. Mengerti siapa Yesua. Jadi oleh karena itu, mari membuka mata hati kita, membuka pikiran kita, membuka akal kita, membuka kekuatan kita. Makanya di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan, engkau harus menyembah kepada Yahweh itu. Dengan mengasihi kepada Yahweh itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan yang sama dengan itu adalah mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Mari jemaat gereja ini, kita harus benarkan cara penyembahan kita. Kalau selama ini kurang benar penyembahan kita, masih kita mengandalkan logika kita, masih mengandalkan kekuatan kita, masih mengandalkan keberanian kita, masih mengandalkan pengetahuan kita, masih mengandalkan tradisi kita, masih mengandalkan pengalaman-pengalaman kita. Ayo tinggalkan semuanya itu, mulai menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mulai tinggalkan semua kebiasaan tradisi kita. Mari kita kembali letakkan semua tradisi budaya kita, adat kita, kebiasaan-kebiasaan etika kita. Kita letakkan di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan. Mulai terbuka matanya, wanita itu berkata kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus sedang datang. Pada waktu Dia itu datang, Dia akan memberikan kepada kami segala sesuatu. Yesus berkata kepadanya, akulah Dia yang sedang berbicara kepadamu. Tadi, awal dia memandang Yesus manusia biasa, orang Yahudi. Kedua, dia naik lagi pengertiannya, dia memandang Yesus adalah nabi. Sekarang, setelah mata rohaninya terbuka, pikirannya terbuka, logikanya semua diserahkan kepada Yesus, semua budaya ada istiadatnya diserahkan kepada Yesus, semua tradisinya, kebiasaannya, pengalamannya diserahkan kepada Yesus, pengertiannya diubahkan,
dan dia mengaku Yesus. Dia mengaku Yesus adalah Mesias. Mesias artinya Hamasya, yaitu penyelamat. Tingkat pengertian kita harus sampai di sana. Harus sampai di sana. Dan setelah itu, luar biasa. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia bilang. Kemudian wanita itu meninggalkan tembayannya. Dia gak peduli lagi dengan kebutuhan tadi. Gak peduli lagi dengan air tadi. Padahal dia bilang tadi, supaya aku tidak capek, supaya aku tidak lagi pergi-pergi di sini, supaya aku tidak haus, aku butuh air itu, berikan kepadaku. Dia gak peduli lagi itu. Kemudian wanita itu meninggalkan tembayannya, airnya, dan dia pergi ke dalam kota serta berkata kepada orang-orang, mari lihatlah seorang yang telah mengatakan kepadaku segala sesuatu apa saja yang telah aku lakukan. Bukankah dia itu Mesias? Dia mulai bertanya dan mempertanyakan, supaya ini pertanyaan dia buat seperti ini untuk menarik orang supaya datang kepada Yesus. Dia tidak lagi berpikir tentang kebutuhan jasmaninya, tapi dia meningkat. Jadi dia memberitakan, dia bersaksi bahwa Mesias sudah ada dan aku sudah berjumpa. Dia ada di sumur Yakub. Mari datang, lihat di sana. Dia nggak panggil lagi suaminya itu tadi. Orang berdosa tadi nggak mau panggil lagi, tapi semua orang dia panggil, dia bawa kepada Yesus. Tingkat pemahaman iman yang seperti itu, tingkat praktek iman seperti itu yang harus kita miliki. Ada amin? Dari tingkat pengertian biasa meningkat kepada logika, meningkat kepada hati, sampai kepada iman yang kekal, dia masuk ke sorga. Ada amin? Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Yahweh yang kita sembah adalah roh dan kebenaran. Kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.